Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ganas, dimanapun sahabat Ganas berada. Lebih dari 4 bulan kita melakukan perubahan gaya hidup ya, seperti kita selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, physical distancing, dan menghindari aktivitas-aktivitas di luar rumah. Namun keadaan ini justru memantik kita untuk mencari alternatif baru untuk tetap beraktivitas dan berkarya meskipun di rumah saja. Termasuk Galeri Nasional Indonesia membuat berbagai macam program, diantaranya adalah tantangan versus Kamis Kasa Ganas atau virtual sketch Kamis Kasa Ganas. Kurang dari 1 minggu kegiatan ini berlangsung, namun lebih dari 100 peserta mengirimkan karya sketsanya. Apa sih virtual sketsa itu? Dan bagaimana prosedurnya? Serta apa sih daya tarik virtual sketsa itu sehingga banyak sketser berpartisipasi dalam kegiatan tantangan ini? Untuk itu saya, Aula Ramadona, bersama para narasumber dan juga banyak di sini sahabat-sahabat sketcher akan berdiskusi pada acara Kopdar Virtual Sketch atau Kopi Daring Virtual Sketch pada Sabtu 25 Juli 2020 lewat aplikasi Zoom dan Facebook Live. Bersama kita sudah ada Kepala Galeri Nasional Indonesia, Bapak Pustanto. Halo Bapak Pustanto, selamat siang Bapak. Selamat siang apa sore ya Mas ya? Ini siang bilang sore Pak. Ini tengah-tengah nih Pak ceritanya nih Pak. Baik Pak Pustanto, mungkin Pak Pustanto berkenan ya Pak untuk menyapa sahabat-sahabat Ganas serta sedikit memberikan sambutan mungkin terkait kegiatan ini. Gimana Pak? Wow. Makasih Mas Ola, Silakan Pak. Mas Jamrud dan teman-teman para narasumber. Ada para sketser yang hadir pada sore hari ini, ada Mas Aryo Bimo, Mas Elvin, Mas Iwan, Mbak Kana, Mas Eto, dan Mas Yoso, dan yang lain-lain. Selamat sore semuanya. Izinkan saya pertama mengucapkan selamat menikmati pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, dan tentunya salam sketsa untuk kita semua. Gimana ya, tangannya gini ya, salam sketsa untuk kita semua. Oh, bergoyang-goyang gini. Makasih. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kesehatan, tentunya keberkahan, dan tentunya kreativitas kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Aula tadi, saat-saat ini kita dalam tekanan pandemi COVID-19. Namun, ini kita tetap bisa berkreatif, berkarya untuk menyalurkan energi yang terpendam melalui panca indera yang kita miliki, dan tentu kita harus selalu bersyukur kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galeri Nasional Indonesia yang berada di Jalan Merdeka Timur nomor 14, saat itu kita selalu bertemu di setiap hari Kamis. Ingat sekali saya. Kemudian kita bersilaturahim secara fisik, kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, kita bisa bertukar teknik dan pengetahuan, dan kita bisa bersama-sama. Namun aktivitas itu tertunda terus, dan belum tahu tertundanya itu sampai kapan. Kita nggak ada yang tahu. Dan rasanya hati ini berkecamuk terus, indera, mata, dan tangan kita sudah gatal, bahkan gregetan gitu ya. Maka untuk itu program Kopdar Virtual Sketch ini kita lakukan sebagai salah satu untuk mengobati perasaan yang terpendam itu. Teman-teman sekalian, para sketser yang saya hormati dan sahabat Galnas, tentunya program ini merupakan bagian edukasi Galeri Nasional kepada publik untuk memberikan kesempatan kepada para perupa dan masyarakat agar tetap aktif, kreatif, dan program Kopdar Virtual Sketch serta tantangan Kamis Sketsa Galnas adalah wujud dari keseriusan Galeri Nasional dalam mengupayakan edukasi seni rupa kepada publik tentunya.
Semoga acara ini merupakan langkah baik untuk para pelaku skate dan masyarakat, dan tentu harus kita rawat. Kita kembangkan lebih baik agar bermanfaat untuk kita, masyarakat, dan bangsa yang kita cintai bersama-sama, yaitu Indonesia. Semoga acara ini merupakan langkah baik untuk para pelaku sketsa dan masyarakat, dan tentu sekali lagi kita bersama-sama harus selalu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik, keberkahan kepada kita semua. Terima kasih tentunya kepada narasumber, ada Mas Zamrud dan Mas Teguh, para sketser yang hadir pada sore hari ini, Mas Aryo Bimo, Mas Elvin, Mas Iwan, Mbak Kana, Mas Seto, dan Mas Yoso. Dan tentunya terima kasih juga Mas Aula yang telah memandu acara ini. Mudah-mudahan selalu sukses. Salam sketsa dan salam sehat dari kami di Galeri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusanto atas pengantarnya ya untuk kegiatan ini. Baik, sebelum mulai mungkin kami akan ingatkan dulu ya kepada sahabat Ganas, hendaknya sahabat Ganas mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena kegiatan ini nanti sahabat Ganas akan mendapatkan buku cetakan Galeri Nasional Indonesia dan juga e-katalog. Jadi harapan kami sahabat Ganas mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian sahabat Ganas juga bisa berpartisipasi untuk berdiskusi dengan melakukan chat ya lewat Zoom. Kemudian juga bisa menuliskan komentar pada Facebook Live dan juga raise hand menggunakan aplikasi Zoom. Begitu ya. Dan mungkin terlebih dahulu kita sebelum memulai diskusi kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini ya. Kita akan sambut dulu mungkin dari siapa ya? Dari Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Halo Mas Aula. Ya, bajunya warna hampir mirip Mas dengan saya, Mas. Cuma saya lebih ya, Mas Teguh gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas Aula. Mas Teguh ini lahir di Sleman ya, Yogyakarta. Lulus program studi Seni Rupa Murni ISI Yogyakarta tahun 2007, ya Mas ya? Iya. Kemudian mulai kerja di Galeri Nasional Indonesia pada tahun 2014, kemudian hingga sekarang menjadi kurator in-house di Galeri Nasional Indonesia. Nah itu Mas Teguh juga aktif pameran ya Mas Teguh ya? Oh, iya. Seperti kayaknya pameran sketsa juga pernah ikut juga ya Mas Teguh beberapa kali. Ya kemudian kita sambut selanjutnya mungkin Mas Zamrud Setianegara. Halo Mas Zamrud. Halo Mas Aula, selamat sore, siang menjelang sore kalau ini. Siapa sih yang nggak kenal Mas Zamrud ya? Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan dia di dunia sketsa ya. Tiap malam minggu juga sepertinya para sketcher tidak lepas dari memandang Mas Zamrud untuk kencan sketsanya ya. Mas Zamrud ini lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Lulusan jurusan Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan termasuk lulusan terbaik institut pada tahun 2003, begitu ya Mas Zamrud ya? Iya, Mas Aula. Alhamdulillah. Kemudian Mas Zamrud juga menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Komunikasi pada tahun 2016 dan berkarir di Galeri Nasional Indonesia mulai tahun 2009. Dan di sela-sela kesibukannya menjadi abdi negara di Galeri Nasional Indonesia, Mas Zamrud juga aktif untuk membuat karya sketsa, kemudian berpameran menjadi narasumber, kemudian juga pendongeng nasional, motivator edukasi, dan banyak lagi lah. Mungkin saya akan habis waktunya kalau menyebutkan apa-apa yang dilakukan Mas Zamrud ya. Dan mungkin sahabat Ganas bisa melihat aktivitas Mas Zamrud di Instagramnya di zamrud.setianegara ya. Ataupun bisa melihat di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya yaitu di Sketsa Kini. Kami juga mengundang kawan-kawan sketsa maksud saya, yang juga ikut terlibat dalam tantangan versus Ganas. Mungkin kita sekalian sapa ya, dan cek suara juga mungkin dengan kawan-kawan sketcher yang sudah kami undang di sini. Mungkin dari Ladies First ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kana ya. Halo Mbak Kana, selamat siang Mbak Kana. Selamat siang Mas Aula, apa kabar? Ya, baik. Mbak Kana ini juga aktif ya di kegiatan sketsa. Kawan-kawan bisa melihat di Instagramnya Mbak Kana.
Hana_Fudi_Prakoso. Gitu ya Mbak Kana ya? Ya, kemudian kita sambut dan kita kenalkan juga dengan Mas Iwan Widodo. Halo Mas Iwan. Halo. Halo Mas Iwan. Wah, kayaknya besar sekali Mas Iwan di belakang. Nah, Ya siap ya Mas Iwan untuk berbagi ilmu hari ini ya Mas Iwan ya. oke. Siap. Kemudian ada Mas Elvin Emeraldo. Halo Mas Ya, Elvin. Mas. Siap. Ya, Mas Elvin ini Instagramnya itu sangat unik ya. Jadi kita bisa menyambung dengan Indonesia. Jadi dia itu Instagramnya itu Elvin Indonesia. Begitu ya Mas Elvin ya? Betul, Mas. Kamu Cinta diingat Mas Indonesia. Semangat Mas. Ya, Mas Elvin juga kami harapkan berbagi ya tentang dunia sketsa Mas Elvin kepada sahabat Ganas dimanapun sahabat Ganas berada. Insya Allah, Kemudian siap. Halo Mas Aryo. Halo, Mas. Halo. Saya tadi punya itu bingung Mas Aryo atau Mas Bimo. Sama saja. Mas Bimo aja. Tapi lebih sering kayaknya Mas Aryo Bimo, Mas Bimo kota tua ya Mas ya. Iya, iya. Ya, jadi banyak tuh panggilannya, ada Mas Aryo, ada Mas Bimo, Ya. ada Mas Aryo kota tua, banyak. Sama aja, sama aja. Ya, baik. Selanjutnya kita sapa Mas Yoso. Halo Mas Yoso, pakai baju hitam. Halo, Ola. Selamat siang, sore. Sore Dan- teman-teman, terbaik semoga semua. Baik, Mas Yoso ini Instagramnya Osoy Geboy. Wah, kayak lagi mau joget Mas, Osoy Geboy. Kemudian yang terakhir kita sambut ada Mas Seto Parama Arto. Halo Mas Seto. Sore, Mas. Halo, Selamat selamat sore. sore. Siap ya untuk kita berdiskusi ria di kegiatan Kopdar, Kopi Pasti. dari Virtual Sketsa hari ini. Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Jadi untuk diskusinya kali ini, meskipun nanti ada Mas Teguh dan Mas Zamrud yang akan menyampaikan materinya, namun nanti Mas Teguh dan Mas Zamrud pun bisa saling sapa ya antara kawan-kawan sketsa yang lain. Jadi silahkan nanti ketika menyampaikan materinya boleh memanggil ataupun menyapa sahabat-sahabat sketsa di sini untuk saling berbagi informasi dan diskusi terkait kegiatan virtual sketsanya. Begitu ya, mungkin bisa dipahami. Dan mungkin tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai saja. Kita mulai dari Mas Teguh terlebih dahulu ya. Mungkin yang sudah saya sapa di depan, berarti Mas Teguh juga yang pertama kali menyampaikan materinya. Begitu ya Mas Teguh ya? Oh ya, Mas Ola. Itu dipersilahkan. Silakan Mas Teguh. Oke. Terima kasih Mas Ola. Selamat sore semuanya. Sore, Mas. Sebentar saya akan share screen dulu ya. Ya, sambil mengingatkan, sambil Mas Teguh menyiapkan materi ya. Jadi yang dapat sertifikat itu nanti sahabat Ganas yang mengikuti di Zoom saja ya. Jadi yang di Facebook bisa kita menyimak saja materinya di sini. Baik, silakan Mas Teguh. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang praktik sketsa di Galeri Nasional Indonesia. Namun sebelum masuk ke sebelum masuk ke tema besar yang kita bahas sore ini dalam Kopdar kali ini, kan kalau tema kita kali ini kan tentang virtual sketch ya. Tapi sebelum masuk ke tema Kopdar tersebut, saya akan sedikit menyinggung tentang sketsa itu sendiri dan praktik sketsa yang ada di Galeri Nasional. Memang saat ini ada gini, untuk materi saya, memang saat ini saya ngambil dari sudut pandang bahwa apa yang terjadi di Galeri Nasional. Tapi untuk sudut pandang yang lebih luas, yang tentang sketsa atau fenomena sekarang yang terjadi, itu nanti akan
diungkap lebih detail oleh Mas Jamrud dalam seksi yang kedua. Kita lanjut dulu. Oke. Ini yang pertama, saya akan sedikit melihat menilik lebih ke belakang lagi. Ini sudah selang yang pandang. Sorry, masih ketutup. Sorry, maaf sebentar. Praktik sketsa. Kalau kita lihat ke belakang lagi bahwa dalam perkembangan seni rupa, sketsa itu memiliki peran yang sangat penting. Dalam praktiknya, sketsa itu termasuk bagian penting dalam penciptaan sebuah karya seni. Kalau kita amati dalam perkembangan di Indonesia sendiri, karya-karya sketsa itu sebenarnya sudah ada sebelum di masa kolonial, tapi lebih berkembang lagi itu di memasuki era pendudukan Jepang. Kita tahu dalam pameran beberapa waktu yang lalu kita melihat karya-karya sketsa Sasio Ono ya. Yang itulah beliaulah yang istilahnya yang menggambarkan sketsa yang mengajarkan sketsa kepada seniman-seniman Indonesia. Dan itu terus berkembang, bagaimana kita bisa melihat bahwa sketsa berkembang di masa era revolusi, bahkan ada sebuah cerita yang sangat heroik ketika murid-muridnya Dullah membuat gambar dan sketsa pada agresi ke Yogyakarta. Itu salah satu yang bisa kita lihat bahwa sketsa merupakan berfungsi sebagai dokumentasi. Dari yang awalnya ketika sketsa itu dibuat sebagai gambar rancang seniman untuk membuat sebuah karya, ada fungsi lain yaitu sebagai dokumentasi. Terus kelanjutannya kita akan bisa melihat dan sekarang ini karya sketsa menjadi karya utuh dan mandiri sebagai karya seni seperti itu. Dalam perkembangan yang selanjutnya, ketika sketsa yang pada tahap itu sketsa itu banyak dilakukan oleh para seniman. Sampai ke era selanjutnya, misalnya pada era perkembangannya sanggar, sketsa diajarkan turun-temurun dari senior ke pelaku-pelaku yang juniornya, sampai ke era yang akademi menjadi bagian dari kurikulum belajar studi seni rupa. Gitu. Namun dalam perkembangannya sketsa ini mengalami semacam kurang era di mana sketsa tidak banyak digunakan lagi sebagai oleh seniman, tidak banyak digunakan lagi, praktek itu dilakukan gitu. Jadi ada masanya praktik bersketsa itu mengalami penurunan. Tentu hal itu dengan banyak faktor ya, salah satu banyak faktor yang terjadi. Tapi salah satunya adalah pertama kali ketika faktor-faktor itu penggunaan teknologi digital dalam proses penciptaan karya seni ini banyak menggantikan fungsi sketsa seperti itu. Nah, namun hal yang menarik bahwa penurunan ini tidak berlangsung lama. Sketsa kembali menemukan sebuah spiritnya yang baru dengan meninggalkan nilai-nilai yang lama, dan menariknya spirit ini
hadir kembali dengan nilai yang baru, dengan nilai yang lebih terbuka, dan lebih cair. Dalam kondisi seperti ini, praktik sketsa lebih leluasa berkreasi dan berekspresi. Kalau kita lihat di gambar ini misalnya, kita akan melihat dua gambar yang berbeda. Yang satu dari karyanya Mas Seto ini ya, yang kita lihat bahwa unsur garis lebih mendominasi, permainan garis seperti itu. Dan yang sketsa yang kedua itu sudah banyak dikombinasi dengan unsur-unsur lain, misalnya blok, warna, arsir, dan sebagainya. Kalau yang saya lihat di sini dengan cat air ya. Itu salah satu yang kita bisa lihat dalam perkembangan dunia sketsa. Dan perkembangan selanjutnya, kalau tadi kita disinggung bahwa sketsa itu dulunya banyak dilakukan oleh para perupa. Namun dalam perkembangan yang selanjutnya, kita bisa ketahui bahwa sketsa itu menjadi milik semuanya, gitu, bisa dikatakan seperti itu, bahwa praktik sketsa itu sekarang saat ini semua bisa melakukan. Fenomena ini tentu menarik kalau kita sebagai pengamat seperti itu, bahwa tentu ini akan menggeser sebuah pola atau sebuah praktek juga yang akhirnya menjadi dari yang sangat terbatas menjadi yang lebih luas. Dan perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya seni media sosial kalau kita amati. Karena dengan adanya media sosial ini, dunia itu berkembang sangat cepat dengan meratus jarak dan waktu itu jadi sesuatu yang sangat mungkin. Misalnya saat ini yang terjadi di kita akan dapat diakses di belahan dunia yang lain dengan sangat cepat. Itu pasti hal itu membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam beberapa hal. Dalam hal ini sketsa mengalami hal tersebut. Dalam fenomena dunia sketsa, hal ini bisa kita amati dengan fenomena yang ada di urban sketcher. Di mana urban sketcher itu dengan media sosial mereka akhirnya dapat menarik masyarakat hingga banyak, kalau kita lihat mereka punya cabang sampai di beberapa negara gitu, dan di Indonesia pun menginspirasi lahirnya komunitas-komunitas yang lain. Perkembangan itu tentu sangat menggembirakan, dan hal inilah salah satu yang menarik yang diamati sehingga Galeri Nasional Indonesia dalam program edukasi mengangkat hal-hal tersebut. Misalnya dalam dunia sketsa ini menjadi program yang menjadi salah satu program edukasi di Galeri Nasional Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan tentang praktik sketsa di Galeri Nasional Indonesia. Kalau kita amati bahwa praktik sketsa di Galeri Nasional Indonesia itu mulai dari yang pertama kali itu dari
tahun 2007 ketika penyelenggaraan workshop Kamis Sketsa Galnas. Kamis Sketsa Galnas itu merupakan program yang menandai praktik sketsa di Galeri Nasional Indonesia, menandai bahwa sketsa itu menjadi praktik yang dalam program edukasi menjadi praktik yang penting dilihat dari penting, maka ketika itu diadakanlah workshop Kamis Sketsa Galnas. Program ini memang yang di program ini dengan program yang digagas untuk melibatkan secara langsung pengunjung yang ada di Galeri Nasional Indonesia. Ternyata ketika dimulai pada tanggal 12 Oktober 2017, yang saat itu bertepatan dengan Hari Museum, program ini banyak menarik seniman-seniman atau perupa-perupa yang telah berkecimpung lama dalam dunia sketsa. Nah, ini penting untuk saya ungkap di sini karena dari hal inilah perkembangan selanjutnya tentang praktik yang di Galeri Nasional Indonesia terjadi. Misalnya dari program inilah dari antusias masyarakat dan perupa yang berkecimpung dalam sketsa dalam program inilah akhirnya dipamerkan hasil workshop Kamis Sketsa Galnas itu akhirnya dipamerkan dalam sebuah ruang pamer yang waktu itu di gedung B, di outdoor, dan di ruang Kamis Sketsa. Dan pameran itulah titik awal pertama pameran yang di rentang tahun 2017 itu yang pertama kali Galeri Nasional menyelenggarakan pameran khusus tentang dunia sketsa. Dari perkembangan selanjutnya bahwa kalau bisa kita lihat dari sini bahwa dari Kamis Sketsa Galnas itu banyak program yang telah dilakukan, mulai dari hasil workshop itu akhirnya dengan workshop yang lain, pelatihan atau semacam sharing dengan para perupa hingga sampai yang sangat termutakhir saat ini yang kita lakukan saat ini adalah versus Kamis Sketsa Galnas. Itu sedikit tentang Kamis Sketsa Galnas hingga program-programnya yang sampai ke sekarang. Dan yang itu juga yang menginspirasi bahwa selama 3 tahun dari 2017 sampai 2019 itu Galnas intens menyelenggarakan pameran sketsa. Kalau tahun 2000 ketika pameran hasil workshop terlaksana di tahun 2017 itu kan cakupannya masih bersifat hasil workshop dan terbatas sekali skater-skater yang berpartisipasi dalam pameran tersebut. Namun ketika diselenggarakan pada tahun 2018 yang dengan tajuk rekreasi garis, dari data-data yang ada ketika berkumpul dalam workshop Kamis Sketsa Galnas itu, akhirnya untuk selanjutnya di tahun 2018 itu kan Galnas mempunyai program pameran yang merangkul banyak kalangan dari banyak skater dengan bersifat open call
dengan program yang bertajuk Rekreasi Garis ya, pameran sketsa. Yang pada tahun selanjutnya lebih besar lagi dengan penyelenggaraan festival sketsa. Ya, festival sketsa urban. Oke, itu yang untuk sejarah, bukan sejarah sih, untuk perkembangan yang terakhir sketsa yang terjadi di Galeri Nasional Indonesia. Wah, untuk selanjutnya tentang tema Kopdar kali ini, yang yaitu versus Kamus Sketsa Galnas. Ini versus Kamus Sketsa Galnas ini dapat dilihat dalam versi yang lain. Versus itu bisa kita lihat sebagai virtual skate. Kenapa virtual skate ini menjadi pilihan di saat ini? Tentu fenomena itu nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Mas Amir. Kalau saya lebih ke arah yang detail dalam teknis pelaksanaan yang ada di tantangan versus Kamus Sketsa Galnas. Yang ingin saya sampaikan bahwa gagasan versus Kamus Sketsa Galnas ini tentu tidak lepas dari fenomena yang terjadi saat ini, yaitu fenomena merebaknya wabah virus COVID-19. Yang tentu kita bisa melihat bahwa dengan adanya COVID-19 ini tidak hanya mengancam keselamatan manusia yang mempunyai dimensi medis saja, namun juga sangat berpengaruh dalam persoalan-persoalan yang lain, misalnya di bidang ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Dan dalam dunia yang kita bicarakan ini tentu juga terimbas adalah sketsa itu sendiri. Dan model penanggulangan penyebaran virus ini yang saat ini faktanya membuat kita harus memiliki model cara hidup yang baru, cara interaksi yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya, yang mengharuskan kita untuk berjarak dan berhati-hati dalam sebuah tindakan. Dan tentu hal ini sangat berpengaruh dalam dunia yang kita geluti saat ini, yaitu sketsa. Kalau kita melihat lagi yang tadi, yang ketika perkembangan sketsa menjadi sebuah perkembangan yang dilakukan oleh banyak orang, yang misalnya yang tadi adanya fenomena urban skater ya, itu ada beberapa hal yang bisa kita tarik poinnya, misalnya ada hal-hal yang nilai-nilai yang lama yang dipertahankan, tapi dan menjadi fokus utama, misalnya tentang spontanitas sketsa dan tentu on the spot gitu ya, dilakukan secara langsung. Nah, itu sangat menarik kalau kita lihat bahwa ternyata saat ini ketika COVID langsung, itu kita sangat dibatasi ruang geraknya untuk melihat atau bersketsa secara on the spot gitu. Dan hal ini berdampak juga akhirnya dengan para sketser ingin gimana kalau ketika tidak bisa mendatangi secara langsung. Akhirnya mereka membuatlah metode yang akhirnya
berkembang, yaitu dengan cara sketsa virtual. Tentu hal ini mempunyai banyak positif dan negatifnya. Nah, dan itulah salah satu yang menjadi inspirasi, dan itu juga merupakan hasil masukan dari teman-teman sketsa sendiri untuk supaya Galeri Nasional mempunyai program yang dapat mengakomodir para sketser di masa pandemi ini. Dan inilah tantangan sketsa versus kami sketsa yang latar belakang yang melatar belakangi ini versus kami sketsa ini. Dan hasilnya ternyata hasil dari program itu ternyata sangat menggembirakan. Kalau kita lihat dari yang masuk itu ada sekitar 153 karya yang durasi pengirimannya dibatasi selama 6 hari. Tentu kalau syarat-syaratnya kita bisa lihat di IG ya. Tapi yang menarik bahwa dalam waktu yang sesingkat itu tentang virtual sketch itu banyak menarik para sketser untuk mengikutinya. Berbeda dengan program yang sebelumnya, Galnas punya program misalnya sketsa dari rumah yang misalnya Lebaran, tema Lebaran, dan yang pertama sketsa dari rumah. Itu ya walaupun nanti ini perlu kita lihat kembali tentang kebenaran datanya, bukan kebenaran datanya, kebenaran apakah itu berpengaruh apa enggak. Tapi yang jelas ketika Lebaran, kamu sketsa Lebaran dari rumah itu tidak banyak diikuti oleh para sketser. Nggak tahu kenapa, apa karena hanya misalnya objeknya hanya di sekitar rumah, atau suasana Lebaran karena di sekitar rumah akhirnya suasana Lebaran pun menjadi misalnya tema kurang yang menarik bagi sketser atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa itu program itu tidak banyak menarik para sketser untuk mengikuti, berbeda dengan tantangan sketsa kali ini. Dan kalau kita lihat dari 153 karya yang dikirimkan pada panitia gitu, itu kualitas karyanya sangat bagus sekali. Misalnya untuk ketika tim Galnas misalnya kan untuk memilih karya-karya yang dari 53 karya itu menjadi 5 karya yang terpilih gitu, itu di 20 besar pun sudah susah untuk melakukan, misalnya ini bagus-bagus banget. Tentu hal itu sedikit banyak mengundang perdebatan di antara tim ya. Tapi itu poinnya bahwa karya-karya yang dikirimkan atau diunggah untuk versus kamu sketsa ini karya-karya yang secara kualitas sangat misalnya karya-karya bagus. Oke, kita akan lihat beberapa karya yang dikirimkan. Misalnya di sini saya akan dalam slide ini akan memperlihatkan karya-karya yang kita bisa lihat bahwa ini mewakili kecenderungan dari 153 karya yang dikirimkan. Dari 153 karya itu kita memang mengelompokkannya menjadi karya-karya misalnya dari segi yang karya-karya yang bersifat dengan yang merupakan sketsa murni dengan menggunakan garis gitu.
Mas Teguh, aku penasaran ya Mas Teguh. Ini karya-karyanya itu kan beda-beda banget ya Mas ya. Iya. Apa memang ini klasifikasinya ini termasuk pemenang atau pemilihannya itu bagaimana nih Mas Teguh? Kenapa sampai 5 karya ini menjadi karya yang terpilih gitu Mas Teguh? Oke Mas. Memang sebelum sampai ke 5 karya itu, tentu saya tadi sempat menyebutkan bahwa di 20 besar aja kita sudah susah menentukan itu, ya ini semuanya baik gitu ya. Jadi memang untuk memilih karya-karya itu kita akhirnya mengelompokkan atau mengklasterisasi itu dalam beberapa tema. Misalnya yang ini, yang tadi yang saya bilang ya, yang garis mewakili kecenderungan praktik penggunaan garis. Itu menjadi kalender tersendiri. Terus yang mewakili yang sifatnya monokromatik gitu. Ada yang Jadi menggunakan sebenarnya itu warna. ada banyak sekali ya Mas Teguh ya dengan Banyak. warna-warna yang macam-macam. Cuman ini mungkin diambil dari perwakilan dari masing-masing gaya gitu mungkin ya Mas Teguh ya. Iya. Selain itu Baik. juga misalnya karya-karya yang banyak suasana, tentu akan kita kelompokkan ke karya-karya yang mengekspos tentang suasana gitu-gitu. Tentang yang ada renderingnya dengan warna, cat air dengan warna dan enggak gitu, kita klasterifikasi. Nah, ini beberapa Banget contoh ya yang Mas Teguh ya. Mungkin kita nanti bisa lebih melihat lagi banyak-banyak karya di itu ya, ada hashtagnya juga ya Mas Teguh ya. Ada di hashtagnya yaitu versus Kamis Kisah Ganas. Jadi sahabat Ganas yang mau lihat bagaimana sih hasil-hasil dari yang kemarin menjadi hasil tantangan versus Ganas itu bisa dilihat dengan mengecek di hashtag versus Ganas. Mungkin Mas Teguh bisa menjelaskan secara singkat Mas Teguh tentang karya-karya yang kemarin di posting oleh para sketcher yang sudah berpartisipasi. Tadi di slide terakhir sebenarnya ada kelihatan ya. Iya. Ini beberapa karya yang monokromatik yang kita bisa lihat bahwa di karya yang ini misalnya ini merupakan karya Mas Seto ya kalau nggak salah. Ini benar-benar menggunakan garis. Dan di sini rendering itu hanya arsiran pun hanya untuk menjadi aksen-aksen yang mendukung, yang menjadikan lebih berdimensi. Dan beberapa memang ada yang seperti ini, misalnya dengan rendering, udah melakukan dengan blok-blok ya, dengan blok-blok. Dan misalnya karya-karya ini kan banyak yang menggunakan render-render dengan tinta. Nah, yang ini misalnya tentang karya-karya yang menggunakan lebih banyak, misalnya dengan rendering yang lain yang lebih berwarna gitu, misalnya dengan cat air gitu. Ini kita bisa lihat beberapa karya yang di sini. Dan ini karya-karya ini sangat-sangat bagus sekali. Misalnya kita lihat bahwa ini bisa kita kelompokkan bahwa ini banyak misalnya ini lebih kecenderungan bahwa ini memperlihatkan sebuah dokumentasi arsitektural ya, karya ini. Untuk karya ini misalnya di sini itu lebih menonjolkan bahwa suasana yang ada, suasana terekam dalam sketsa yang ini. Ini juga hampir sama dengan yang tadi, misalnya yang menonjolkan dengan menonjolkan tentang arsitektural gitu, misalnya tentang gedung-gedung, tentang dan gedung-gedung dan suasana yang ada di sekitar itu. Dan itu menurut saya sangat, dan ini dipresentasikan dengan sangat bagus menurut saya yang ini dengan garis-garis. Kalau kita perhatikan garis-garisnya sama-sama menggambar gedung, kita lihat bahwa
itu dengan garisnya mungkin perbedaan yang khas untuk senimannya, untuk skaternya masing-masing. Oke. Baik. Baik Mas Teguh, udah dijelaskan panjang lebar ya oleh Mas Teguh tadi terkait awal mula sketsa ya, yang naik turun seperti gelombang ya Mas Teguh ya. Harapannya mudah-mudahan sketsa terus naik ya Mas ya. Dan juga tadi disampaikan juga sama Mas Teguh tentang program-program yang dilaksanakan oleh Galeri Nasional tentang sketsa yang ada di Galeri Nasional Indonesia. Jadi ya Mas Teguh, mungkin kita akan lanjut materi Mas Teguh dengan nanti sambil diskusi dengan kawan-kawan sketsa lainnya ya. Dan sekarang mungkin saya akan persilahkan terlebih dahulu untuk Mas Zamrud dan Negara untuk bergantian dengan Mas Teguh menyampaikan materinya. Mungkin begitu ya Mas Zamrud. Halo Mas Zamrud. Halo Mas Ola, siap. Baik. Ya. Siap ya Mas Zamrud ya. Terima kasih Mas Ola. Baik. Ini rasanya sesi ini, acara ini saya harus nge-share tombol kangen, obat rindu. Jadi kalau tadi Mas Teguh sudah nge-share tentang banyak hal seputar bagaimana praktik sketsa di Galas, kemudian aktivitas sampai dengan real terjadi di acara VS Kami Sketsa Galnas. Coba saya mensiasati dari sisi lain. Apa sih menarik dengan virtual sketsa itu, atau apa virtual sketch atau sketsa virtual? Saya izin nge-share ke layar teman-teman semuanya. Ini obat kangen ini dinikmati oleh banyak orang, bahkan di via Zoom meeting dan juga ada Facebook Live Galeri Nasional Indonesia. Mudah-mudahan cukup membantu untuk kita semua. Saya mau izin share. Sudah masuk ya, Mas Ola ya? Ya, udah jelas Mas, silakan. Oke, ini judul yang provokatif sebenarnya. Mengapa saya mengangkat sketsa virtual dalam perspektif perkembangan komunikasi sosial terkini? Pasti orang akan menduga-duga, kok ngomongin sketsa virtual dengan perkembangan komunikasi sosial gitu, terkini pula gitu. Ini menjadi hal yang sangat kontroversial. Tapi tidak mengapa, karena hari ini kita bersama-sama urun rembuk, bersama-sama dalam perspektif yang sama, misinya adalah motivasi untuk sketsa hari ini. Oke, kita sebelum memulai sepakat terlebih dahulu bahwa sketsa virtual itu adalah bagian dari obat kangen, solusi, kemudian juga pilihan, dan juga kalau saya mengatakan sketsa virtual hari ini adalah gerakan. Mungkin kita malah lebih cenderung menyebutnya pergerakan karena sangat massal sifatnya. Kita akan lihat satu persatu di slide kedua, sketsa saat ini. Ada apa sih sketsa saat ini? Ini pasti kita akan coba menggali apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Sketsa hari ini, sketsa tetap menjadi sebuah kebutuhan. Banyak sekali di antara kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, menempatkan sketsa itu sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang tidak luput, tidak terlepas dari kebutuhan tentang bagaimana mengaktualisasikan ekspresi. Ekspresi ini bisa dalam bentuk kreativitas atau kreasi. Ini orang kalau nggak nyeket kayaknya gatel. Tadi Pak Pus di pengantarnya sudah menyentil itu. Nggak nyeket kok gatel gitu. Kemudian saya ingat nih salah satu kawan kita, termasuk Mas Seto di sini, Mbak Kana, itu kalau nggak nyeket kayaknya kok ada yang janggal gitu ya setiap harinya. Kemudian Mas Yoso, Mas Iwan, dan semuanya yang hadir di forum ini. Dari proses kreasi ini kemudian juga menjadikan ekspresi passion kita. Sketsa itu passion. Sketsa itu bukan paksaan, gitu. Apalagi ospek gitu. Jadi sketsa itu adalah passion yang muncul kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ketika sketsa itu sudah menjadi habit yang muncul dalam diri kita, tadi kayak orangnya kayak ketagihan gitu. Ini kayak kecanduan sketsa. Bisa jadi nganter istri, nganter anak ke sekolah, nganter istri ke pasar sambil bawa alat sket, kemudian nunggu sambil belanja daripada nawar nggak bisa-bisa gitu ya. Mendingan nunggu sambil nyeket-nyeket lah kita gitu. Dan ini terjadi di berbagai tempat, kemudian terjadi dengan kawan-kawan kita. Bahkan kita juga mungkin sangat sering mengalami, menjadi habit. Gitu. Kemudian ekspresi skill. Sketsa itu tidak terlepas dari unsur melatih, kemudian mengupgrade skill,
juga bagian komplit yang tidak terpisahkan antara kreativitas, passion, dan upgrade skill yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua adalah komunikasi. Saya selalu mengkaitkan dengan komunikasi karena hari ini terjadi sangat luar biasa. Gerakan kita dalam membuat sketsa, gerakan kita dalam virtual sketch atau sketsa virtual ternyata bagian dari komunikasi penting yang sangat vital. Bagaimana komunikasi itu yang terbiasa kita berkumpul dan beraktivitas, kemudian sebagai tempat atau wahana sharing, berbagi pengalaman, berbagi cara, berbagi teknik, kita lakukan itu dengan rutin, intens sekali itu dilakukan. Kemudian juga dalam rangka sosialisasi, apapun yang kita lakukan dalam konteks keruangan sketsa itu menjadi bagian penting dari komunikasi kita semua. Kemudian yang ketiga saya cenderung menyorot kepada eksistensi. Kalau nanti kita akan lebih detail lagi, eksistensi ini akan muncul nanti ketika membahas lebih spesifik tentang sketsa dan media sosial. Hari ini sketsa adalah bagian dari eksistensi. Eksistensi pengakuan terhadap personal, baik personal ataupun kelompok yang muncul melalui karya melalui aktivitas kita yang dilakukan, melalui intensitas kita bertemu dalam kelompok dan lain-lainnya yang ditempuh. Eksistensi akan muncul. Orang akan kangen dengan kita. Orang akan kangen dengan Mas Seto. Kemana Mas Seto hari ini kok nggak muncul gitu? Kangen berat. Orang akan nyari-nyari Mbak Kana kemana yang biasanya bawa alat sketsa abrek gitu kan, bawa kardus. Itu baru kali ini kita melihat sketser bawa alat yang seabrek itu, tapi itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Inilah ekstensi. Mungkin kemarin-kemarin ketika Mbak Kana nyeket di Blok M dan di tempat-tempat lain, orang akan nonton, lihat ini candaan, selingan. Ada pertunjukan hiburan apa tuh yang topeng monyet ya. Ketika kami nyeket di sebelahnya, yang ditonton sketsernya bukan topeng monyetnya. Itu kan sesuatu yang bikin gergeran gitu kan. Karuan saja, bukan hanya sekedar tontonan, tapi ternyata keindahan yang ditangkap oleh kita sebagai rekam visual itu menurut orang-orang di sekitar kita ada satu hal yang menarik. Tadi sudah di depan, ini tombol kangen, obat kerinduan gitu ya. Ya, tentang ekstensi. Selanjutnya, baru kita hangat-hangatnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, kemudian 5 tahun ke sini, itu sangat gencar sketsa, berkumandang di semua wilayah. Dilakukan dalam lintas wilayah, lintas negara, semua sepakat bahwa sketsa menjadi pergerakan yang massal. Mau di Indonesia, mau di negara-negara Asia Tenggara, mau di Eropa, mau di Amerika, semua melakukan itu. Mungkin kalau kemarin ngobrol santai di warkop gitu ya, ini kalau jadiin partai politik udah jadi cabangnya dari semuanya gitu kan. Partai politik sketsa Indonesia gitu. Gitu. Ini candaan-candaan yang karena saking gregetnya aktivitas dan pergerakan sketsa. Pandemi COVID-19 menghantam kita semua. 5 bulan lah kurang lebih gitu ya. Sampai hari ini kita masih belum normal. Dalam masa penyelesaian kebiasaan baru, masih belum bisa beraktivitas, kita bertemu seperti hari-hari biasanya. Di tengah kita sedang semangat-semangatnya, kita bisa membuat list agenda-agenda besar yang terjadi di Indonesia terutama. Ada Asia Link sketsa ya yang terjadi di Bandung, ini Mas Tamrin di Bandung, Mas Seto saya kira juga terlibat di situ ya Mas Seto ya. Ini di pending, kami belum tahu kabar pastinya, semoga cepat membaik keadaan dan cepat terselenggara acara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu itu. Kemudian juga acara-acara sketsa, festival sketsa yang lain, bahkan kopdar sketsa, live sketsa di berbagai kota. Kami sketsa Galas yang akan menyisir kota Semarang terhambat di bulan Juni, Juli gitu ya. Nah ini kejadian yang tidak dapat terhindarkan. Pandemi COVID merubah semuanya, tapi tidak melulu kita ngomongin sisi negatif gitu. Kebiasaan kita berkumpul, berkerumun, live on the spot, skate, kemudian foto bareng setelah menyelesaikan sketsa gitu, hari ini tidak bisa muncul lagi, tidak bisa lagi. Hari ini dicoret tulisan ini.
Berkumpul, berkerumun menjadi sebuah hal yang tabu, yang tidak boleh, tidak diberi respon positif hari ini, karena banyak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Social distancing, kemudian physical distancing, semua terjadi di situ. Lalu, sketsa on the spot, ini maaf saya pakai foto Mas Dedi ini. Ini Mas Dedi, ini aktivitas di dokumen kami di Festival Sketsa tahun lalu. Sketsa melihat langsung objek di luar, di area yang terbuka, menjadi terhambat. Hari ini kita jeda dulu, tidak bisa terakomodir aktivitas kita yang ngangenin itu. Menjelajah, ini saya pakai foto. Ini semua orang akan kenal tokoh ini. Ini adalah Pak IP Ma'ruf, Maestro Sketsa Indonesia. Beliau sangat senang menjelajah kemana-mana dengan berjalan kaki, tiba-tiba muncul di area mana gitu dan berbagi sketsa. Menjelajah hari ini menjadi masalah besar karena kondisi yang tidak memungkinkan. Seorang Maestro IP Ma'ruf tidak diberi keleluasaan, aksesnya terhambat. Begitu juga kita semua sebagai pelaku sketsa. Tapi sketsa sebagai kebutuhan itu masih tetap bertahan. Ekspresi tentang kreasi, tentang passion, tentang skill tidak terhindarkan. Ini tuntutan. Kita tidak bisa tawar-menawar bahwa sketsa itu tetap harus berjalan. Meskipun kondisi pandemi berkumandang, pandemi COVID-19 terus berkecamuk, tapi sketsa terkait dengan ekspresi, kreasi, passion, dan melatih upgrade skill, tidak ada tawar-menawar, ini harus dilakukan. Gitu. Kemudian, sebagai kebutuhan komunikasi, berkumpul dan beraktivitas dicoret, ya, tidak bisa hari ini, tidak memungkinkan. Kemudian sosialisasi yang bertemu dengan orang lain secara fisik, kemudian berpameran, kemudian melakukan workshop, tidak mungkin terjadi hari ini. Yang terjadi adalah sharing. Kenapa Mas Damul kok sharing masih nggak dicoret? Karena sharing medianya ada banyak alternatif, termasuk yang kita bahas hari ini, virtual sketsa. Dan eksistensi tetap berjalan. Sketch sebagai media eksistensi, tidak ada tawar-menawar. Ekspresi, eksistensi, dan komunikasi punya celah, meskipun pandemi hari ini sampai hari ini tetap berlangsung. Sketsa virtual, kita tidak akan membahas apa itu sketsa virtual, bagaimana, mengapa, kemudian alasannya apa, dan hal-hal yang sifatnya adalah sifat yang mendasar. Tetapi hari ini kita memberikan manfaat untuk melakukan diskusi lanjutan dari sketsa virtual. Sketsa virtual kita sepakati bersama di forum ini dan di hari ini bahwa sketsa virtual adalah penghargaan dan penghormatan. Kok Mas Darud mengatakan penghargaan dan penghormatan? Ya, pasti. Karena virtual sketch atau sketsa virtual itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kesehatan. Ini tulisannya agak berubah setelah di Shift S tadi. Kesehatan. Melakukan virtual sketsa, kita menghormati dan menghargai bahwa kesehatan adalah hal yang paling diutamakan. Kita pelaku sketsa, tapi tidak melihat sisi kesehatan, keselamatan tentang diri kita, dengan fisik dan kondisi-kondisi kesehatan, yang mustahil itu mendapat respek yang bagus dari publik, dari banyak orang. Kemudian, memprioritaskan bahwa penghargaan dan penghormatan tertinggi kita tentang sketsa tetap mempertimbangkan aspek kreativitas. Kreatif tetap jalan dong. Kita sehat, kita kreatif, kemudian kita melampiaskan ekspresi kita dalam bidang sketsa kita. Kemudian penghormatan lain yang ada di kolom oren-oren ini adalah penghormatan yang sangat kompleks. Skill tetap kita tempatkan sebagai salah satu orientasi. Kemudian kawan tetap harus terjaring dong. Silaturahmi berjalan meskipun kondisi pandemi berlangsung. Kemudian komunitas tetap kita harus intens karena kita bagian dari komunitas besar sketser, dengan membagi-bagi kelompok-kelompok yang kemudian menyatu dalam satuan besar sketsa. Dan sepakat bahwa sketsa virtual adalah penghargaan dan penghormatan hari ini untuk banyak hal. Tidak ada yang keliru dengan sketsa virtual. Tidak ada yang salah dengan sketsa virtual. Hari ini sketsa virtual, penghargaan dan penghormatan, pilihan dan solusi dalam rangka mensikapi kondisi yang memungkinkan hari ini.
Oke, ini saya mengkaitkan dengan komunikasi positif. Virtual sketsa virtual adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan yang melibatkan media di dalamnya. Beberapa syarat tentang komunikasi positif muncul. Komunikasi positif mengandung unsur pembelajaran yang benar. Coba kita cek bersama. Apakah virtual sketsa memberikan pelajaran yang benar? Ini mungkin hampir semua di forum ini akan berteriak, ya betul gitu kan. Ya, tidak terkecuali. Mas Teguh juga akan mengiyakan bahwa virtual sketsa virtual ini melakukan pembelajaran yang benar bagaimana melakukan rutinitas sketsa, mengupgrade skill di situ. Kemudian unsur yang kedua adalah mekanistik. Ini menggunakan alat, gawai atau gadget atau handphone, komputer, piranti dan peralatan sketsa yang lebih komplit. Biasanya kalau kita melakukan on the spot, sketsa live on the spot di tempat, tidak akan bisa leluasa membawa alat-alat yang sebegitu banyak yang ada di studio kita atau meja kerja kita masing-masing. Lebih memungkinkan alat ini terakomodir dengan baik. Jadi, gawai dan komputer ini menjadi salah satu piranti atau alat yang memudahkan kita untuk mengakses virtual sketsa. Yang kemudian berlanjut dengan metode. Metode hari ini yang paling gampang dijangkau adalah penggunaan Google Street View. Kemudian media sosial untuk komunikasi lanjutannya, dan media-media lain WhatsApp untuk komunikasi kompleksitasnya. Virtual sketch atau sketsa virtual memang sudah diawali terlebih dahulu. Ada di medsos, ada hashtag virtual sketch. Ini dimulai dari kawan-kawan kita, terutama inisiatornya itu ada Anne Ros ya, Mas Seto ya, Anne Ros dari Belanda. Dia sketser, himpun. Bahkan kawan-kawan di forum ini saya lihat tadi ada Mas Yulianto Kin. Ini pernah masuk dalam media massa ini tentang sketsa virtual dan aktivitasnya di Medan. Banyak sekali. Ini menarik. Gejala di semua negara melibatkan. Ini adalah faktor atau unsur yang tidak dapat terhindarkan. Ketika semuanya off karena pandemi, tetapi tuntutan-tuntutan yang lain tetap berjalan, maka inisiator dari virtual sketsa itu menghimpun lewat metode dan mekanistik yang ada saat ini. Perlu kita memberikan penghargaan tertinggi kepada inisiator, kemudian teman-teman yang intens terlibat. Banyak sekali skater Indonesia bergabung di virtual sketch, dan ini menjadi ajang. Kalau bahasa ini kan ajang silaturahmi, inilah ajang berbagi, ajang sharing, dan ajang eksistensi di situ. Kemudian empirik, faktor yang keempat adalah empirik. Unsur keempat empirik. Mas Arut, maaf menjelas sebentar. Ini soalnya ada pertanyaan masuk, ini masih nyambung banget dengan yang tadi disampaikan terkait Google Street View ya. Yep. Ada pertanyaan dari Mas Daniel Nugraha. Ya. Beliau bertanya, apakah izin dari Google diperlukan untuk membuat virtual sketch, apalagi kalau nanti dipamerkan dan dijual karya tersebut, gitu Mas? Oke, sampai saat ini memang belum terjadi proses perizinan Mas Daniel, Pak Daniel Nugraha. Tetapi dalam etika itu sebaiknya nanti ketika berpameran sebutkanlah sumbernya sebagai tribut untuk Google Street View. Misalnya lokasi mana di caption sebutkan di situ sumber Google Street View. Sebaiknya dilakukan seperti itu. Sambil ada perkembangan kabar-kabar berikutnya, siapa di antara kita yang akan memulai pameran langsung fisik. Tapi kalau pameran terjadi hari ini sudah terjadi. Mas Daniel, Mbak Kana, Mas Seto, Mas Iwan, Mas Yoso, kemudian Mas Bimo, semua sudah melakukan pameran itu via medsos masing-masing. Itu menjadi hal yang seru, lebih seru karena bisa dijangkau oleh berbagai macam media sosial, kemudian dijangkau oleh lintas wilayah, lintas negara. Ini sambil kita nanti, ini saya kira pertanyaan Mas Daniel nanti akan berlanjut di sesi yang lain, Mas Ola. Seru ngomongin tentang bagaimana etika pameran. Nanti ini ada banyak rembuk di sini, tapi di sesi berikutnya. Oh gitu ya Mas Ola ya? Ya, lanjut. Saya lanjut tentang unsur empirik tentang pengalaman dan apa yang dapat kita lihat ini menjadi
jadi harga mutlak untuk sebuah komunikasi positif. Jadi apa yang kita lihat, apa yang pengalaman yang kita rasakan, pengalaman yang muncul itu adalah sesuatu hal yang menjadi unsur komunikasi positif. Yang terakhir, yang kelima, mencoba, berlatih, dan terbiasa. Itu unsur terakhir dari komunikasi positif. Dari 5 unsur yang muncul, saya yakin tidak ada di antara kita yang memungkiri bahwa virtual sketsa atau sketsa virtual adalah salah satu media atau aktivitas komunikasi positif hari ini. Saya yakin itu. Next, ini contoh bagaimana penggunaan Google Street View. Ini di kota di Queen Street di Australia gitu ya. Saya menampilkan beberapa oret-oret sketsa saya gitu ya. Ini gambar sumbernya, kemudian menjadi sketsa ini. Tadi ini gambarnya miring, tapi karena Google Street View itu bisa dilakukan rotate, memutar dari atas ke bawah, kemudian samping, kanan, kiri, sampai kita memulai dari perspektif mata katak sampai dengan mata burung bisa muncul gitu. Inilah salah satu sisi yang dilakukan kemutakhiran hari ini. Terima kasih pasti kita hari ini berterima kasih kepada Google Street View. Ini kalau Google Street View dengar, saya hormat ini. Tribut buat Google Street View yang sangat membantu kami untuk melakukan sketsa virtual di tengah pandemi. Sangat membantu. Ini hasilnya, kemudian ini salah satu objek, waktu itu objeknya Bali, dan ini kami menarik mundur ke belakang sekian puluh meter untuk melihat view yang lebih luas. Kemudian ini adalah Bandung, ini kalau nggak salah namanya Braga ya Mas Eto ya, Jalan Braga tuh, 88. Ini ada center point di perempatan posisinya ini, ujung Jalan Braga kalau nggak salah. Menarik mundur lagi ini. Kemudian ada kita sebagai sesi terakhir kita ngomongin ada plus dan negatifnya, ada kelebihan dan kekurangan yang pasti semua unsur yang kita lakukan. Tetapi ini adalah konsekuensi. Tidak ada hal yang tidak terhindar dari positif dan negatif karena apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Yang pertama, virtual sketsa atau virtual sketch atau sketsa virtual memiliki kebebasan jelajah yang tidak terbatas dalam lintas wilayah. Ini tidak dapat dilakukan oleh sketsa on the spot. Karena hari ini penggunaan Google Street View ini memberi manfaat yang sangat luar biasa. Kita jelajah, kita bisa ngintip negara-negara lain. Ini di samping kanan layar saya ini ada beberapa negara yang dilihat. Ini bawahnya ada Kamboja, kemudian ini saya lupa negaranya mana ya, Mas Eto mungkin ingat ini yang pernah di sketch Mas Eto juga ya. Jadi kemudian ini beberapa negara terjangkau di situ. Lintas wilayah, lintas negara tidak ada batasan. Ini kelebihan yang pertama. Kedua, dapat dilakukan dari ruang kecil, studio. Bahkan tangan dan telunjuk kita dengan handphone, dengan gadget ini bisa munculkan tentang objek sketsa yang kita lakukan. Ini kelebihannya. Tidak bisa dilakukan dalam on the spot tentunya. Kemudian diikuti oleh lebih banyak personal dari semua wilayah. Semua akan campur baur menjadi satu. Virtual sketsa. Semua negara akan break dari satu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Urban Sketch. Dari berbagai negara kumpul satu dalam hashtag virtual sketch. Yang tadi disampaikan di sebelumnya. Kemudian sharing tidak terbatas waktu dan jarak. Kenapa Mas Zamrud? Iya, karena kita ketika melihat gambar itu di medsos, muncul komunikasi lanjutan yang berikutnya. Jadi jam 12 bangun tidur, belum ngapa-ngapain, karena terbangun dari tidur jam 1, jam 2, yang dilihat handphone hari ini. Bukan yang lain. Itu ngecek gitu. Ini postingan saya itu yang like berapa ya gitu. Kemudian impresinya sampai berapa banyak, kemudian jangkauannya sampai berapa banyak, gitu. Ini sesuatu yang hari ini terjadi. Jadi kalau kita kehilangan teman tidur, kita nggak tapi kehilangan handphone di sebelah, kita gelisah gitu. Itu candaan-candaan di obrolan gitu ya. Tapi hari ini memang benar terjadi. Media sosial, kemudian gawe atau gadget yang di tangan kita menjadi alat yang sangat penting, tidak bisa lepas dari kita. Oke, yang kemudian adalah objek yang lebih statis. Mengapa saya menyebutkan lebih statis? Karena tadi kemampuan Google Street View itu bisa melakukan angle dari berbagai macam sisi, dari perspektif
mata katak gitu ya, sampai mata burung, mata elang gitu, sampai ke kanan ke kiri. Kebayang nggak kalau kita mau gambar dari mata katak, tiarap kita itu gambarnya, nyeketnya gitu. Kan nggak mungkin kita nyeket sambil tiarap gitu ya. Atau bahasanya Mas Teguh itu ngagir gitu. Ngagir tiarap di jalan gitu nyeket, itu kan agak. Kemudian kalau kita mau lihat dari atas, kan nggak mungkin kita nyari gedung tinggi. Iya kalau ada gedung tinggi, yang lebih tinggi dari objek. Kemudian kita nyari pohon yang tinggi, ya tidak memungkinkan lagi. Hari ini terjadi teknologi Google Street View memudahkan kita untuk melakukan membuat sebuah sketsa dari hasil sketsa virtual. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang efektif dan sederhana. Kenapa pembelajaran yang efektif dan sederhana? Karena objeknya statis, tidak bergerak, kita tidak seperti on the spot. Objek on the spot, begitu ada mobil lewat, nggak terekam, bablas gitu kan. Mobil apalagi, gerakan orang lagi diseket memang kita nih, duduk, habis itu dia selesai. Habis minum es selesai terus dia pergi. Kita nggak jadi nih sketsa kita kalau memang kita belum terlatih. Tapi hari ini pembelajaran efektif dan sederhana dilakukan melalui media virtual sketsa supaya kita terbiasa. Jadi orang nggak kagetan. Ini bahasa saya dapat pesan dari Pak Pustanto. Jadi orang jangan kagetan. Nanti setelah semuanya matang, ketika kembali kepada kebiasaan awal, semua lebih siap dan lebih siaga. Nah ini beberapa unsur yang kekurangannya ya. Bagaimanapun juga pengalaman batin untuk melakukan on the spot, sketsa live di tempat itu tidak dapat tergantikan oleh teknik apapun. Kita sepakat ini. Komunikasi dengan orang di sekitarnya, komunikasi dengan benda yang ada di sekitarnya, komunikasi dengan lingkungan di sekitarnya tidak bisa tercover oleh sketsa virtual. Karena kita kenal bakul es di kota tua, kita kenal penjual gorengan di jalan menuju Bank Mandiri gitu ya. Itu karena kita melakukan on the spot, tidak kenal melalui virtual sketch di situ. Nah ini kemudian membutuhkan piranti yang lebih. Kekurangannya piranti lebih tadi ada yang kalau kata Mas Ola butuh pulsa sama kuota Mas Zamrud gitu. Ya paling enggak butuh itu gitu kan. Kemudian piranti yang digunakan, gadget yang digunakan harus support. Jadi tidak bisa kita menggunakan handphone yang periode lama. Kemudian komputer juga harus support di situ. Kemudian visual karya menjadi tidak langsung karena bisa diseket, karena dia statis, rekam periodiknya Google Street View, maka visual karya itu nggak langsung bisa dilakukan hari ini atau kemarinnya lagi dalam hasil yang sama. Tapi kalau on the spot, Mas Seto, Mas Teguh, Mbak Kana dan semuanya melakukan on the spot, hari ini dan hari besok sudah berganti. Minimal orangnya ganti, bakulnya geser sekian meter gitu kan. Kemudian pembelinya bertukar orang, atau mungkin ada umbul-umbul yang bertambah karena ada event tambahan yang lainnya gitu. Lalu yang berikutnya, manipulasi image visual. Ini yang terjadi kelemahannya. Kenapa? Sebelum menampilkan sketsa, diedit dulu sketsanya. Dan Instagram itu memberikan fasilitas itu untuk memberikan edit kontras, brightness, kemudian tampilan-tampilan itu menjadi lebih enak di mata, bukan lebih enak di hati. Kalau on the spot, enak di mata dan di hati sinkron, klop gitu. Tapi kalau olah image, manipulasi image atau visual, yang terjadi adalah bagaimana kita menjangkau sebenarnya itu gambar bukan gambar 1:1 atau 100%, tetapi ini ada turun tangan atau campur tangan dari olah digital di situ. Ini sisi kekurangannya. Kemudian yang berikutnya tidak mendapatkan objek yang bergerak atau dinamis tadi. Tidak karena tidak dinamis, mereka tidak, teman-teman yang melakukan virtual sketch harus melatih bagaimana menggambar mobil, orang dengan gerak cepat dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, interaksi sosial lain tidak terjadi. Tadi sebutkan di awal bagaimana kita berkomunikasi sebagai sketser itu adalah bagian dari lingkungan. Sketser kita, pelaku sketsa, penikmat sketsa adalah bagian dari lingkungan yang tidak dapat terpisahkan. Karena kita bagian penting dari mereka. Kita nyeket di kota tua misalnya, di Semarang misalnya, di kawasan kota lama, kita hadir di situ, kita adalah bagian penting dari lingkungan dan sosial yang ada di situ. Sketser itu idol, sketser itu contoh. Berlakulah sketser yang bijak, yang keren gitu. Nah, kira-kira itu dari saya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan sharing ini bisa memantik obrolan lanjutan. Tapi paling tidak
hari ini bertemunya kita dalam forum ini ngobrolin tentang virtual sketsa atau virtual sketch ya, atau sketsa virtual bukan sebuah kebetulan, tapi kebenaran. Karena kita ngomongin hal yang benar, manfaat untuk banyak orang. Terima kasih Mas Ola dan semuanya. Baik, terima kasih Mas Zamrud. Materinya sangat inspiratif banget ya, dan sangat memberikan banyak pengetahuan baru kepada kita tentang virtual sketsa itu ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi langsung saja ya dengan sudah hadir kawan-kawan dari sketcher di sini. Mungkin kita akan langsung interaksi saja ya. Jadi kami persilakan Mas Teguh, Mas Zamrud dan semuanya untuk saling berinteraksi antar semuanya aja di sini untuk membangun suatu dialog yang mengalir, begitu ya Mas Zamrud, Mas Teguh dan semuanya. Mungkin saya akan pancing terlebih dahulu dari Mbak Kana mungkin ya, karena Mbak Kana ini merupakan salah satu sketcher yang menantang sketcher lain untuk membuat atau apa ya namanya ya, membuat virtual sketch yang pertama kali dilaksanakan di Ganas. Mbak Kana mengambil objek itu Blok M ya Mbak Kana ya. Ya. Dan pasar Majestic ya, dan menurut Mbak Kana itu kenapa Mbak Kana memilih objek itu, mungkin bisa di-share dan sehingga teman-teman sketcher di situ tahu kenapa pemilihan itu dilakukan. Begitu mungkin Mbak Kana. Bagi saya bersketsa itu harus ada interaksi langsung. Nah, saya di masa pandemi ini memang harus membuat sketsa secara virtual, sehingga yang terfikir oleh saya bahwa apa yang dekat dengan saya, 23 tahun saya, kebutuhan domestik saya dengan seputaran Majestic dan Blok M, sehingga saya begitu mengenal sudut-sudut yang ada di Majestic, di Blok M, sehingga garis yang saya tampilkan pun lebih saya dan lebih mengena menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar bersketsa virtual, tapi saya tahu sudut-sudut mana yang menarik untuk diangkat dalam sketsa. Begitu menurut saya. Jadi itu mungkin Mbak Kana ingin mendekatkan pengalaman Mbak Kana juga ya dengan para sketcher-sketcher yang lain, sehingga para sketcher saya ingin berbagi perasaan saya terhadap Majestic dan Blok M selama 23 tahun sebagai pemenuhan kebutuhan domestik saya. Baik, Mbak Kana, menarik banget ya. Ini kita juga bisa melihat nih ya, Mas Aryo Bimo di belakangnya sudah banyak sekali sketsa-sketsa yang ditampilkan. Mungkin Mas Aryo Bimo, halo Mas Aryo Bimo. Di-unmute dulu Mas. Di-unmute. Atau enggak kita ke Mas Seto dulu mungkin sambil Mas Aryo menyalakan speakernya ya. Mas Seto Parama, halo Mas Parama. Halo Mas. Ya, bagaimana respon Mas Seto dengan virtual sketsa yang dilaksanakan Ganas belakangan ini, Mas? Menurut saya itu bagian dari perjalanan sketsa dunia. Seluruh dunia melakukan itu dan Ganas juga merespon dengan cara yang sama, membuat sebuah acara virtual sketch. Buat saya itu bukan sebuah ikut-ikutan, tetapi juga sebuah pencarian bersama. Ini saya melihatnya virtual sketch itu benar kata Mas Zamrud, sebuah kerinduan. Jadi kayak pesta. Ketika semua orang harus di rumah dan harus diam, ada dirinya yang bergolak untuk pengen keluar. Dan itu kan sebenarnya fitrahnya manusia, dia pengen keluar dan jalan-jalan. Tetapi tidak dimungkinkan. Nah, saya ingat waktu sampai Lebaran itu Indonesia Sketchers, teman-teman di Indonesia Sketchers dan lain-lain juga di Urban Sketchers di seluruh dunia bikin tema-tema yang sangat kecil ketika kita harus menggambar rumah kita atau domestik kita yang paling dekat dengan diri kita karena keterbatasan tidak bisa keluar. Dan itu sulit sekali sesungguhnya untuk membuat sebuah kreasi dengan yang sangat terbatas, meskipun itu juga sebuah tantangan. Dan kemudian saya melihat hasilnya cukup banyak respons yang baik, tapi tidak menjadi happening. Sampai akhirnya muncul virtual sketch, entah dari mana saya juga nggak tahu awalnya, kemudian urban sketch lewat yang disebut Mas Zamrud tadi,
Anne Rose Osterban, dia salah satu penggagas virtual sketch untuk Urban Sketcher, tetapi dengan syarat-syarat tidak boleh diposting di Urban Sketch karena kita tahu ini bukan Urban Sketch sesuai kaidah mereka. Manifestonya ya. Dan iya, dan responsnya banyak sekali, Mas, gila-gilaan. Bahkan dijadikan sarana tidak hanya sketsa tapi juga umbar lukisan juga. Ini wah, saya melihatnya hebat sekali. Ini kayak sebuah pesta sendiri benar-benar. Jadi orang pengen jalan-jalan, orang pengen keluar, tetapi sekaligus dia juga bisa melakukan banyak hal. Misalnya selama ini kita pengen jalan-jalan ke sebuah kota atau negara yang sulit bagi kita karena keterbatasan dana dan lain-lain. Ini bisa dalam 1-2 detik, beberapa menit langsung pindah lagi. Sudut-sudutnya bisa bermacam-macam. Kemudian bisa dilakuin sambil ngadem di rumah sambil ngopi juga. Ini juga menarik sekali. Ini juga sebuah kesempatan semacam pesta dalam membuat dalam sketsa menurut saya. Meskipun ada keterbatasan, misalnya kayak yang disebut Mas Zamru tadi soal perbedaan dengan sketsa langsung di lokasi, atau posisi sudut yang mungkin juga terbatas meskipun Google Street View memberikan sarananya, tapi juga masih terbatas. Tapi ini masalah teknis. Seandainya mereka bisa nanti punya teknologi yang lebih canggih lagi, mungkin kita bisa masuk ke dalam kampung-kampung yang selama ini belum bisa terdeteksi oleh jalan-jalan yang memang kita diizinkan masuk, gitu ya. Tetapi saya lihat harusnya kita bisa lebih itu. Dan kami Sketsa Galnas, saya rasa bisa menjadi pemicu lagi. Ya lebih lagi, maksud saya lebih lagi itu adalah coba untuk lebih dari sekedar sketsa, karena ini kita betul-betul jalan-jalan. Ini menarik ketika kita seharusnya tidak cuma membuat sketsa dengan cara virtual, tetapi ini kesempatan kita untuk menelaah lebih dalam objek yang kita kunjungi. Jadi melampaui sketsa, bukan cuma sekedar menggambar, tetapi juga melakukan sedikit penelitian kecil. Oh, ini objeknya apa? Kemudian ada cerita apa di balik ini? Siapa tahu kita bisa cari di Google misalnya, dan itu bisa dipaparkan dan menurut saya menjadi sketsa yang hidup. Jadi virtual sketch betul-betul dirayakan tidak hanya untuk kebutuhan karena kita nggak bisa keluar, tetapi juga kita gunakan kesempatan ini untuk membuat sketsa menjadi lebih hidup dan bermakna. Misalnya ketika Mas Zamru tadi jalan ke mana? Ke Australia. Dan dia memilih objek itu bisa juga ditelaah sejarahnya mungkin, atau cerita apa yang terjadi di situ tentang kota-kota itu. Kemudian dia pindah lagi mungkin ke Praha. Di Praha dia bisa melihat satu objek dan memilih, dan dia bisa ngoprek-ngoprek tentang background dari bangunan itu, dan itu diceritakan semuanya lewat sketsa. Dan itu menurut saya virtual sketch menjadi sangat-sangat berbunyi. Jadi nggak cuma menggambar objek. Dan menarik juga ketika misalnya saya bayangkan ketika kita sebagai orang Indonesia menggambar, waktu itu temanya di Praha misalnya, atau di Swiss misalnya. Orang Indonesia bagaimana memandang Eropa menjadi sangat berbeda. Atau orang Eropa memandang Bali. Mungkin sketsanya saya bayangkan bisa gila juga kali dengan paradigma yang sangat nggak umum harusnya. Tapi maksud saya itu kita bisa membuat itu menjadi virtual sketch, membuat menjadi lebih hidup lagi, lebih dari sekedar gambar, dengan kita mendalami objek-objeknya juga. Dan itu saya rasa kami Sketsa Galnas sangat mampu untuk melakukan itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Seto atas jabarannya ya. Saya rasa itu juga menjadikan tambahan ilmu buat kita semua ya terkait virtual sketsa di dunia luar, bukan di dunia lain ya. Nanti dikiranya uka-uka. Baik, saya mengingatkan juga ke sahabat Ganas, dipersilakan untuk bertanya ya, karena bertanya itu nanti sahabat Ganas akan mendapatkan tambahan berupa sesuatu yang akan dikirimkan dari Galeri Nasional Indonesia. Tapi sahabat Ganas juga jangan lupa untuk mengirimkan sahabat
mengirimkan alamat sahabat Ganas secara lengkap ya, karena nanti hadiahnya itu akan dikirimkan langsung ke alamat sahabat Ganas semuanya. Baik, saya menyela dulu nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya sebelum kita melanjutkan diskusi kita kali ini. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Mas Zamrud kaitannya dengan dari FB Live ya, dari Endang Kartini. Halo Mas Zamrud. Oke, Mas Ola. Ya, jadi sketsa punya tempat baik di hati para penikmatnya, termasuk saya. Apakah target Ganas ke depan untuk menyemarakan lagi Ganas Indonesia dengan program-program unik lainnya? Jujur saya rindu datang untuk mengikuti karya-karya terbaru para sketcher. Gitu. Jadi pertanyaannya, target Ganas ke depan untuk menyemarakan sketsa mungkin ya di sini. Itu Mas. Oke, sebenarnya jawaban ini harus dijawab langsung Pak Pustanto, tapi mungkin saya sedikit membantu gitu ya masalahnya. Lebih tepat ke Bapak, tapi dalam rangka merespon publik sketsa Indonesia dan pasti yang lebih luas lagi jangkauannya. Ganas pasti akan melakukan banyak hal cara, strategi, kemudian juga akan tidak henti-hentinya mengakomodir ide yang keren, ide kreatif dari para sketser, termasuk sesi ini adalah sebenarnya ide dari para teman-teman sketser di kami Sketsa Ganas dan beberapa teman sketsa untuk memunculkan sesi mulai dari tantangan virtual VS kami Sketsa Ganas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi ini dan banyak lagi lanjutannya. Dan yang lebih penting lagi Mas Ola, Mbak Endang Kartini, sketsa hari ini bukan milik kami saja, bukan milik Galeri Nasional Indonesia saja, tapi hari ini sketsa itu adalah milik semua. Jadi membesarkan sketsa, kemudian memupuk menyuburkan sketsa adalah bagian penting dari partisipasi kita semua. Kita tidak bisa menempatkan tanggung jawab itu kepada satu kelompok, satu orang atau sekumpulan orang gitu ya. Karena hari ini sketsa sudah menjadi milik semuanya, milik publik gitu. Bagi tadi Mas itu jelas sekali di situ. Sketsa itu kayaknya nggak berarti hanya sekedar aktivitas sketsa, melampaui sketsa. Dan dalam rangka melampaui sketsa, Ganas pasti akan terus mengakomodir ide-ide, masukan, saran, dan juga tidak pernah henti-hentinya melakukan mediasi dan fasilitasi sketsa sebagai bagian penting dari seni, kemudian bagian penting dari komunikasi, dan bagian penting dari aktivitas masyarakat Indonesia. Kira-kira itu jawabannya Mas Aula. Baik, terima kasih Mas Zamrud atas jawabannya. Nanti kita ada pertanyaan lagi, tapi mungkin kita akan lanjut bertanya ya ke para skater yang sudah bergabung dengan kita. Nih di screen sudah tampil nih Mas Yoso, sebenarnya pas banget nih untuk kita kulik ya tentang kegiatannya kemarin di virtual sketsa ya. Ya, Mas Aula. Ya, beruntung ya Mas Yoso menjadi salah satu karya yang berhasil ya, menjadi karya yang dianggap sebagai karya yang apa ya namanya ya, terpilih ya. Lah, mungkin tips bagi kita semua, bagi yang mungkin baru pertama memulai untuk membuat virtual sketch, itu bagaimana sih cara pemilihan objek sehingga kita bisa tepat begitu untuk membuat sketch virtual, begitu Mas Yoso. Pemilihan objek sih menurut saya bisa referensi tadi sih. Kalau sketch yang terakhir kemarin saya ikut, kebetulan pancingan anak gitu saya lingkungan. Mas, suaranya agak sedikit terputus-putus ya. Putus-putus. Iya, putus-putus. Mungkin antenanya kurang tinggi ya, Mas ya. Ya, jadi kurang bisa terdengar dengan jelas di kitanya, Mas. Oh gitu. Ya. Gimana? Koneksi ini masalahnya. Iya, kayaknya koneksinya sedang ada itu ya, kurang nyambung gitu. Iya. Mungkin bisa
benerin dulu ya koneksinya sebentar ya. Kan? Ya, masih putus-putus. Mungkin kita itu dulu aja kali ke Mas Elvin aja ya, biar Mas Elvin sebenarnya udah mulai ngantuk tuh. Belum Mas, siap. Lagi apa Mas? Bikin mie Mas? Kenapa? Lagi bikin mie atau gimana Mas? Oh enggak, lagi ngopi. Mau kopi? Kita tahan Mas Elvin dulu sebentar ya, kita ke Mas Elvin terlebih dahulu ya. Ini Mas Elvin itu banyak mengambil warna-warna yang cerah ya Mas Elvin ya pada pembuatan sketsanya. Iya. Ya. Sedangkan kita kan nggak bisa memilih ya antara intensitas cahaya ketika kita melihat objek di virtual sketsa. Kira-kira bagaimana sih Mas memfilter itu biar sesuai dengan apa yang Mas Elvin kehendaki ketika kita membuat dengan cara virtual sketch itu? Ya, thank you Mas Ola. Kalau saya untuk virtual sketch pertama itu saya perhatikan ya bayangan, terus kayak tadi sudah dijelaskan sama Mas Jamrud, di situ ada ekspresi, di situ ada komunikasi, eksistensi. Kayak ekspresi itu kita mencari rasa pada virtual sketch itu terhadap objek. Tentunya memang berbeda dengan on the spot. Tapi kalau saya pribadi berusaha untuk menyikapi, merasakan objek apa yang kita ingin buat. Itu terkait dengan media, kertasnya mau sebesar apa, kita mau pakai apa, dan lagi kalau untuk menentukan seperti apa jadinya nanti, itu kan kita harus planning sampai ke situ. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rasa, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menuangkan ke medianya itu mau seperti apa, mau berwarnakah, kita mau pakai lidi kah, kita mau pakai banyak alat-alat yang tersedia kan. Tapi kalau kebetulan kalau saya memang umumnya kebanyakan memang memakai warna. Kalau untuk virtual sketch saya pasti selalu memperhatikan ya gelap terangnya suatu objek kan. Ada bayangannya di mana arah bayangan itu seperti apa. Memang kadang-kadang di virtual itu kan memang nggak ada bayangan kan, tapi itu kita tidak mau harus berimajinasi. Oh kira-kira bagusnya nih bayangannya di mana ya? Kalau menurut saya seperti itu Mas. Karena bayangan dalam suatu media itu yang kita mau buat itu tuh memang sangat menentukan. Karena kalau nggak ada bayangan, nggak ada segala macam kayak gitu. Dia tuh akan flat aja rasanya, gitu loh Mas. Jadi dan saya sering untuk menentukan objek apa yang saya mau buat itu tuh pasti saya muter-muter dulu tuh, karena kayak contoh kemarin yang di Blok M sama Mayastik itu kan saya mau buat apa sih? Tentunya saya muter-muter dulu tuh. Kadang-kadang kan kita waktu virtual itu kan pas kita buka linknya itu tidak sesuai sama kita. Kita harus mencari angle-nya dulu. Seperti tadi yang Mas Jamrud bilang, ada mata burung. Semua itu kan berkaitan dengan perspektif kan. Kalau kita on the spot, kita kan menggunakan dua mata kita. Tapi kalau virtual ini kan kita sudah dibatasi dengan layar HP, dengan tablet. Di situ kita coba gimana caranya menuangkan ke dalam media kita sendiri. Dan tentunya saya dengan sketcher yang lain pasti berbeda kan untuk menentukan seperti itu. Terus kayak untuk objek itu kan kalau menurut saya pribadi itu kan kayak ada kepala, badan, kaki. Kayak arsitektur atau enggak suasana pasti kan ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kita mau ngambil bagian seperti apa dulu nih. Kayak contoh kemarin saya virtual sketch itu saya menggunakan kertas semuanya ukurannya 19 cm x 19 cm semua. Mungkin kayak seperti ini, aku seperti ini semua yang virtual sketch kemarin. Itu 19 cm x 19 cm. Itu semua saya. Kenapa? Karena ketika saya mulai virtual kemarin itu, saya sudah mau, oh bagus, saya mau bikin ini, saya nggak mau menggunakan kertas yang berbeda-beda. Saya ingin menggunakan kertas yang sama. Kayak yang di Blok M dan Mayastik tadi, saya mau menggunakan kertas A5. Ini yang di Blok M, ini yang di Mayastik. Itu kan A5 itu kan medianya kecil. Jadi gimana caranya kita dengan media seperti itu enak untuk dilihatnya.
jadinya seperti apa sih? Kita harus merencanakan seperti itu juga, Mas. Untuk virtual sketch itu kan kita sebenarnya dengan Google Map itu kita bisa kemana-mana sebenarnya kan. Kayak Mas Eto bilang, Mas Damrud bilang, kita bisa jalan-jalan. Dan saya kadang-kadang berpikir ini keren juga ya kalau Galnas buat virtual sketch dari ujung Aceh sampai Papua tuh kayak gimana jadinya. Pasti atur sketsa banyak ini untuk sketcher Indonesia gitu loh. Itu sih menurut saya selama kemarin virtual tuh kayak gitu berpikirnya. Apalagi kalau misalnya kayak kita main virtual, benar-benar virtual kan, kalau mudah-mudahan udah ada teknologi yang lebih maju gitu kan, kita pakai kacamata, kayak benar-benar jalan mana terus kita sambil nyeket itu kan. Oh, pakai reality gitu. Itu ya, Mas ya? Iya, kayak reality gitu kan, mudah-mudahan ada gitu ya, kan. Semoga kedepannya ya, Mas ya. Ini sepertinya nyambung sih apa yang sedang disampaikan Mas Alef ini, tapi mungkin saya akan lempar pertanyaan ini ke Mas Teguh ya. Ini sama sih dengan Mas Alef ini yang sedang mewacanakan, merencanakan kira-kira di mana lagi gitu ya. Ini juga ada pertanyaan mungkin buat Mas Teguh aja ya, karena Mas Teguh dari tadi membicarakan tentang program virtual sketsa Galnas ya. Jadi Mas Teguh, halo Mas Teguh. Ya, ya halo. Ini ada pertanyaan dari Lakonanta Wibisono. Selamat sore, perkenalkan saya Lokananta Wibisono dari ISI Jogja. Ini kayaknya adik kelasnya Mas Teguh ya. Saya mau tanya, apakah ke depannya nanti event virtual sketsa ini bisa terlaksana lebih luas ke kota-kota lain? Mengingat dari tadi Mbak Kana kan mengajaknya hanya di area Blok M ya. Lalu, apakah event ini akan menjadi event yang lebih holistik di akhir akan menjadi great event exhibition sambil menanti pandemi berakhir? Itu Mas Teguh. Kalau ini kan memang untuk virtual sketch yang ini memang baru yang pertama kali ya. Untuk objeknya memang baru dipilih untuk yang Blok M yang dipilih oleh Mbak Kana. Tentu untuk objek-objek lain tentu terbuka sangat lebar. Misalnya kan nanti beberapa yang kedepannya berarti kan ada penantang-penantang yang lain, karena ini kan program ini memang ada yang seorang sketser yang akan memilih berapa objek yang akan mereka ajak untuk teman yang lain, sketser yang lain untuk melakukan sketch virtual bersama. Tentu hal itu memungkinkan dengan objek-objek yang lebih luas. Itu menurut saya, Mas Ola. Mas, boleh sambil ikutan ngomong nggak? Ya. Ini mohon maaf, perkenalan dulu siapa ya? Dari mana? Mas Aula, saya Kana. Oh, Mbak Kana. Maaf, Mbak Kana tadi nggak kelihatan layarnya. Baik, silakan Mbak Kana. Boleh, silakan Mbak. Enggak, maaf. Tadi kan dibilang akan ada pameran secara ini. Kebetulan insya Allah saya setelah ini akan membuat pameran virtual tentang Blok M Majestic ini pribadi. Saya sendiri. Inisiatif saya sendiri. Begitu Mas Aula. Jadi merupakan awal mungkin ya Mbak Kana ya dari iya, kelanjutan juga ya, kelanjutan iya, dari mudah-mudahan Galeri Nasional akan membuat event yang lebih besar lagi. Ini hanya bagusnya memang akan seperti itu, dilanjutkan dengan pameran virtual, jadi akan lebih menarik untuk yang lain. Begitu Mas. Mulai 1 Agustus nanti pameran. Kita doakan aja ya, semoga pameran Mbak Kana nanti berjalan dengan lancar dan banyak yang mengapresiasi tentunya Mbak Kana ya. Amin. Terima kasih. Ya. Kemudian mohon maaf ini kita bertanya dulu ya, soalnya udah banyak sekali pertanyaan yang numpuk ya, nanti khawatirnya tidak terbaca satu persatu. Oh, ini ada pertanyaan mungkin saya tanyakan ke Mas Zamrud ya. Ini terkait dengan program yang telah rutin kita laksanakan, yaitu program kami Sketsa. Ini dari Wahyu Suherman ya. Izin bertanya Mas Zamrud, mungkinkah kami Sketsa Galnas selama pandemi ini akan rutin dihadirkan secara virtual di hari Kamisnya? Terima kasih. Kemudian ada lagi nyambung juga sih dengan Mbak Luven ya. Apakah Galnas ada wacana workshop bareng satu waktu yang sama di Zoom atau IG dan
langsung diupload langsung di hari itu juga sesuai setelah workshop gitu Mas. Coba mau jawab singkat apa jawab lama nih Mas Ola? Singkat aja Mas, ini tinggal 20 menit lagi dan masih. Apa pertanyaan dari Pak Sudirman? Kalau jawab singkat jawabannya mungkin selesai udah. Begini, Mas Wahyu, kemungkinan itu sangat besar rutin karena memang seperti tadi dalam prinsip sketsa virtual, sketsa kebutuhan kita itu, Mas Wahyu meskipun tidak menjadi ajang rutin, tumbuhkanlah passion kita bahwa sketsa ada dalam diri kita. Gitu. Sketsa itu bagian kebutuhan kita. Jadi jangan dipancing dengan adanya event, jangan dipancing adanya provokasi-provokasi yang sifatnya kompetisi atau mungkin acara yang sudah teragendakan, tapi pancinglah dengan kemauan kita bahwa sketsa itu bagian dari aktivitas kita. Jadi tadi kan saya sudah ceritakan di depan bahwa hari ini sketsa itu membuat orang jadi gelisah kalau nggak nyeket. Gitu. Itu sebenarnya bahasa yang sangat simpel sebagai referensi. Jadi, Mbak Luven tadi ya Mas Ola ya, yang kedua ya. Ya. Jawabannya singkat mungkin gitu kan. Gitu. Ya, Mbak Luven, memang dalam beberapa waktu ke arah ini gitu ya. Kami memang sedang sangat gencar-gencarnya mengakomodir berbagai macam usulan seperti dalam statement tadi bahwa Galas ke depannya mulai waktu yang lalu, hari ini dan ke depannya juga tetap akan mengedepankan usulan-usulan, kemudian masukan-masukan untuk berbagai macam kemungkinan. Karena saya tetap akan tidak bosan-bosan mengatakan bahwa sketsa hari ini itu milik kita semua, tidak terkecuali. Jadi 1, 2, 3 di antara kita semua tidak terkecuali menjadi bagian penting dari berkembang tumbuh suburnya sketsa di Indonesia dan di seluruh lapisan gitu. Gitu Mbak Luven. Baik, cukup ya mungkin ya Mas Wahyu dan Mbak Luven ya atas jawaban yang disampaikan tadi sama Mas Zamud. Balik lagi tadi ke Mas Yoso, apakah sudah bisa jelas suaranya Mas Yoso? Bisa kedengaran Mas? Ya, meskipun masih terbatas-batas sih. Ya sedikit tapi masih bisa didengarkan. Masih cukup jelas ya? Ya, mungkin singkat aja Mas tadi terkait dengan karyanya Mas Yoso yang menjadi salah satu yang terpilih ya, itu bagaimana sih memulai dan mengambil objeknya, kenapa kok memilihnya itu? Kalau untuk virtual sketch sih, pertama mulainya pasti dari sesuatu yang menarik dulu, menarik untuk saya pribadi gitu kan. Dan untuk mungkin tiap saja punya referensi pribadi yang beda-beda. Nah, kebetulan di virtual sketch kemarin kan objeknya dekat dengan kehidupan saya gitu. Dulu saya pernah tinggal di area situ, sering main di daerah situ. Sekarang kan mungkin udah mulai dimodernkan gitu kan. Udah beda sama zaman dulu waktu saya mengalaminya di sana. Nah, tapi ada sudut-sudut tertentu yang itu masih sama kayak dulu gitu. Itu kan membangkitkan memori, kenangan gitu. Jadi agak ada unsur sentimental lah gitu. Nah gitu, jadi menarik itu buat saya gitu. Iya. Ya mungkin. Ya, gitu. Jelas. Ya lumayan jelas sih, meskipun maaf tadi sedikit terputus-putus memang. Tapi nggak apa-apa, kita bisa sedikit ya namanya mendengarkan apa yang disampaikan tadi sama Mas Yoso. Kemudian ini sepertinya tadi yang belum sempat berbicara ada Mas Bimo ya, sama Mas Iwan Widodo. Ini mirip nih, mirip rambutnya sama-sama panjangnya antara Mas Iwan Widodo sama Mas Aryo Bimo. Mas Aryo Bimo juga ya, Mas. sudah bisa bersuara Mas Aryo Bimo? Bisa Mas, bisa. Bisa ya? Ya, Mas Aryo Bimo coba jelaskan kemarin apa yang berhasil dibuat ketika kegiatan virtual sketch itu. Ya, ini sangat menantang kami ya. Artinya ini virtual sketch ini baru pertama kali saya ikuti gitu. Sehingga dari pihak Galeri Nasional membuat tantangannya sendiri buat saya itu terkaget-kaget juga sih.
Tapi di samping itu juga apa ya? Ini ada rasa tombol kangen tadi ya, kata Mas Jamrut, tombol temu kangen gitu katanya. Kata Pak Bus ya, ini sudah gatel ini rupanya, ini udah lama tiga bulan ya Mas ya. Nah, seperti itu. Tapi ini sangat rindu sekali apa adanya dengan virtual skate ya kayak gini tuh. Ternyata ini menantang saya. Pada waktu itu saya mengikuti Versus skate ya, yang di di acara itu. Nah, lalu kami mengamati dari kriteria-kriteria yang sudah itu sama kawan-kawan juga, diantaranya juga nggak bisa langsung on the spot memenuhi. Ternyata kita nyeket itu dari rumah saja. Ini sangat menarik sekali buat saya sendiri, karena ini tadi sempat disinggung sama Mas Jamrut juga, ini kalau dibanding skate itu dibanding secara langsung, melakukan secara langsung seperti itu tentunya sangat berbeda, energinya sangat berbeda. Kalau menurut saya juga sangat berbeda. Tapi ini sangat positif sekali adanya tadi Google Street View gitu. Ini sangat membantu kami juga sebagai skater kita lah, seperti itu. Karena tantangannya ya tidak pernah melakukan yang namanya Google Street View itu kan itu sudut pandangnya itu beda-beda, angle-nya beda-beda. Yang disebutkan Mas Jamrut tadi kayak mesti mata kata, mata elang atau mata apa, yang belum ada mata kuda ini. Yang belum mata kuda ya seperti itu. Tapi sangat luar biasa ini menurut saya ini, sangat komplit sekali. Dan di situ ada tantangannya banyak sekali. Mengambil view-nya itu bermacam-macam. Ada yang perspektifnya agak meleot, ada yang benar, agak miring sedikit, agak bermacam-macam itu bentuknya, perspektifnya. Sangat menarik sekali. Tantangannya seperti itu. Tapi rasa kangen ini mengobati rasa kangen saya sendiri sebagai skater juga. Ternyata akhirnya terobati dengan kerinduan yang tangan itu sudah gatel lah untuk saling interaksi sama teman, terus sama masyarakat umum misalkan kayak gitu. Yang biasa kita lakukan itu di on the spot itu kita berinteraksi dengan masyarakat umum, misalkan kayak tukang ojek dan lain sebagainya, tukang sarung itu sangat luar biasa. Ini sangat mengagumkan sekali ini. Dan ini perlu dikembangkan lebih lanjut lagi ini untuk virtual skate ini. Itu kayaknya Mas. Mungkin Mas Iwan Widodo juga ingin meneruskan ya apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo tadi terkait virtual skate tadi ya. Mungkin Mas Iwan juga bisa menyampaikan kemarin gimana prosesnya ketika membuat karya di tantangan ini. Ya. Tadi banyak ya yang sudah dijelaskan. Lalu saya ngomong apa ini? Ini ngantuk saya ini. Kebetulan belakang ya Mas ya dipanggilnya ya. Ngantuk Mas. Ya. Tapi masih tetap ya Mas Iwan menggunakan teknik yang tinta yang melobor itu ya Mas ya. Nah itu kan gaya saja kalau itu ya. Tapi kalau untuk teknik apa tadi sudah banyak ya, seperti Mas Jamrut tadi mau ngomong banyak lah itu. Jadi saya mau menambahkan sedikit kalau tentang virtual skate ini saya juga baru ya, seperti Mas Bimo katakan itu juga tantangan bagi kita yang sering melakukan secara on the spot ya. Jadi karena yang biasanya kalau on the spot itu selalu ingin di dekat lingkungan, terus ingin merasakan sekitar gitu. Tapi kalau virtual skate kan enggak, kita stuck gitu ya, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya cuma melihat seperti nggak foto aja, nyuntuh di foto kayak gambar orang itu nyuntuh aja. Kalau mencari di Google-nya sih ya itu hanya ya sensasinya sendiri lah itu ya, cari-cari
Pertama kali skate virtual itu justru saya mengunjungi negara yang Israel pertama kali saya. Saya mencoba masuk ke sana. Ternyata kasih dunia bagus juga. Ada beberapa yang saya skate. Negara-negara seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lah virtual skate ini untuk di Galeri Nasional itu ada lomba lagi, lebih gede. Ya. Gitu. Kalau untuk teknik-teknik ya teknik macam-macam nanti setiap skater masih punya. Bahkan saya ketika tidak bisa skate on the spot terus di rumah terus visual skate, akhirnya gambar saya itu biar seperti di belakang ini, Pak. Jadi kata Mas Bimo itu deformasi ya, iya Mas ya Bimo ya. Ya, iya. Ya, mengalami deformasi, saya nggak ngerti itu deformasi itu apa aslinya, nggak ngerti. Akhirnya kayak gini loh gambarnya. Nah, gue sampai gue mulai ada perkembangan nih. Ampuh deh. Karena nggak bisa ya, akhirnya imajinasi. Yes. Iya kan, mirip kan mereka berdua. Sekilas mirip. Baik, mungkin ini karena waktu kita sudah mendesak juga, ini ada beberapa pertanyaan yang akan dirangkum saja ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin ini langsung saya tujukan ke Mas Zamrud, Mas Teguh, atau mungkin juga Mas Seto bisa menambahkan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Bukan hanya pertanyaannya, tapi namanya juga mirip nih. Ada dari Rizky Ramadana dan Rizky Suka. Pertanyaannya, selamat sore, melihat Google Street, kan ada tanggal dan waktu diambil yang tidak baru. Artinya seperti kita membuat karya dari rekam jejak yang tidak baru. Bagaimana dengan rekam video, rekam foto dari yang kita punya, atau misal dari YouTube orang lain? Apakah masih bisa disebut virtual sketch? Jadi di foto atau video, apakah itu masih disebut sebagai virtual sketch? Mungkin ini sekaligus kesimpulan kali ya Mas ya, karena mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi gitu. Kalau kesimpulan berarti Mas Seto dulu, Mas. Mas Seto. Gitu. Baik, mungkin Mas Seto dulu ya. Mas Seto silahkan. Aku ya boleh. Saya juga nggak ngerti siapa yang menentukan kriteria virtual sketch, tapi yang saya tahu buat saya yang awam ini virtual sketch saya tangkap sesuatu yang bukan langsung dan menggunakan perangkat pembantu seperti Google Street misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya harusnya boleh-boleh aja ya. YouTube atau dari foto juga dianggap sebagai virtual sketch. Dan kadang memang lebih bagus sih memang daripada Google Street yang masih punya keterbatasan. Menurut saya begitu. Singkat jelas ya Mas. Lanjut mungkin Mas Teguh bisa menambahkan. Langsung kesimpulan juga ya Mas Teguh ya. Dirangkap. Untuk virtual sketch kan memang ini baru fenomena yang terjadi ketika kita mengalami pandemi gitu ya. Jadi itu masih memang saya juga seperti yang telah disampaikan Mas Seto tadi bahwa ini masih virtual sketch ini kan masih berkembang seperti itu, masih dalam tahap berkembang, belum ada kesimpulan pastinya seperti apa nanti perkembangannya selanjutnya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya biarkan semuanya berjalan, kita amati dulu ya, sambil kita amati bahwa perkembangan ini seperti apa, untuk virtual itu seperti apa gitu. Akhirnya kan kita akan melihat gejala-gejala yang bisa misalnya kita lihat bahwa virtual sketch itu akan mengarah seperti ini gitu. Untuk saat ini kan semua kemungkinan masih bisa saja menurut saya sih. Mungkin ditambahkan Mas Zamrud. Baik. Langsung ini. Sebentar Mas Zamrud. Sebelum ke Mas Zamrud, ini ada informasi dulu Mas Zamrud. Maaf sebentar ya Mas Zamrud ya. Ya, ini jadi teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat ya, teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Tapi dimohon sahabat Galas mengisi dulu link yang sudah ada pada Zoom group chat ya.
Jadi di situ silahkan sahabat Ganas untuk menuliskan nama sebenar-benarnya ya. Maksudnya jangan nama orang lain, tapi nama sendiri untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan e-sertifikat. Nanti akan langsung dikirimkan ke email langsung sahabat Ganas. Gitu ya. Sudah ada di Zoom group chatnya, silahkan bisa sambil diisi sebelum acara ini ditutup. Begitu. Ya, mungkin lahir ya Mas Zamrud ya, sekaligus. Mudah-mudahan 3 menit Mas Ola. Mudah-mudahan 3 menit. Oke, ngomongin virtual sketsa, virtual sketch atau sketsa virtual ini, kita perlu menghindarkan konflik statement sebenarnya. Seperti halnya tentang basic apa itu sketsa. Tapi yang satu hal yang pasti secara virtual sketsa itu terkait dengan dunia maya yang melibatkan piranti. Kita kembalikan kepada peruntukan dan keterlibatan pirantinya. Jadi kalau foto dijadikan alat, foto lembaran foto itu dijadikan alat untuk apa? Untuk media referensi tanpa menggunakan piranti-piranti maya, komputer, gadget segala macam, saya kira harus lebih berhati-hati kita mengklasifikasikannya. Keterlibatan piranti komputer, kemudian keberadaan kita untuk melihat melalui piranti itu yang menjadi salah satu prinsip mengapa disebut virtual sketsa. Kita ada di sana, tapi melalui piranti. Itu prinsip-prinsip yang harus kita ingat bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun hari ini tidak semua lokasi bisa terakses oleh Google Street View, apalagi dengan kita lebih memudahkan mengambil misalnya view atas gitu, kita geser kursor, tarik, maju, mundur, kanan, kiri, itu salah satu cara yang paling sederhana. Saya kira teman-teman sudah tahu caranya itu semua. Dan mungkin juga kalau ada image yang statik, dinamis, maka dia tidak bisa melakukan kursor naik ke atas, melihat dari atas, kemudian dari bawah, dari lantainya, dari jalannya gitu. Jadi keterbatasan hari ini dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, pandemi hari ini menjadi modal kita, menjadi penyemangat kita, justru ya menjadi penyemangat kita untuk mencari sisi apa yang memungkinkan kita untuk lebih kreatif. Kemudian kita tetap bisa bertemu, kita tetap sharing sketsa, dan satu lagi saya ingatkan, saya nggak bosan kok, pasti akan sampaikan bahwa hari ini kita itu bukan kebetulan, tapi kebenaran. Gitu. Kita kumpul ini ngomongin sketsa, membahas sketsa virtual, ini kebenaran. Jadi nanti mudah-mudahan sesi lanjutan berikutnya Mas Ola dan teman-teman bisa siapkan itu, diskusi, dan juga kita berharap agenda forum seperti ini bukan agenda final, tetapi kita berharap bukan bagian dari proses. Inilah dinamika saya jawabnya. Nanti ada harapan kita pandemi segera berlalu, kita bisa bertemu fisik lagi, bertemu ngobrol, sharing, meskipun sesi seperti ini nanti juga akan menjadi varian atau jenis-jenis lain yang melengkapi aktivitas kita dalam dunia sketsa. Saya kira itu Mas Ola, kita tetap sehat, tetap berharap yang terbaik, dan tidak lupa kepada teman-teman, terima kasih luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin kita tepuk tangan ya, ada di sini masing-masing atas closingnya. Baik, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih pada Pak Pustanto, Mas Zamrud, Mas Teguh, dan seluruh kawan-kawan yang telah terlibat dalam kegiatan kali ini. Materinya sangat luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada sahabat Ganas yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan materi yang telah diterima bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami. Tetap semangat, tetap kreatif, sehat semuanya. Salam sore dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.